Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal irisan kerucut bagian ketiga, yaitu tentang persamaan parabola. Adik-adik, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu pengertian dari parabola. Parabola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang kedudukan setiap titiknya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dan terhadap satu garis tertentu. Titik tertentu itu dinamakan fokus parabola dan garis tertentu itu dinamakan direktris parabola. Nah, seperti ini nih ya adik-adik, parabola tersusun dari titik-titik yang setiap titiknya kedudukannya berjarak sama terhadap fokus. Jadi misalkan kalau di titik ini jaraknya ke fokus dengan jaraknya ke garis direktris itu sama. Demikian juga kalau kita ambil di titik yang lain, misalkan di sini ya. Jadi jaraknya ke titik fokus dengan jaraknya ke garis direktris itu pasti sama panjang. Jarak titik ke garis itu harus tegak lurus ya. Jadi ini pasti sama panjang juga. Nah, demikian juga dengan titik yang di sini, titik yang di sini, titik yang di sini ya, di sepanjang parabola ini. Nah, itulah pengertian dari parabola adik-adik. Parabola merupakan salah satu irisan kerucut yang diperoleh dengan memotong kerucut dengan sebuah bidang yang sejajar garis pelukisnya. Jadi ini ya diperoleh sebuah parabola adik-adik. Dan sekarang kita akan lihat unsur-unsur yang terdapat pada parabola. Unsur-unsur parabola sangat penting untuk menyusun suatu persamaan parabola. Makanya kita harus kenal ya adik-adik. Yang pertama adalah fokus atau biasa juga disebut titik api. Kalau kita melihat parabola yang di sebelah kanan, ya, yang biru ini parabolanya. Fokusnya ada di sini adik-adik. Suatu parabola pasti dia membuka ke arah fokusnya. Jadi seakan-akan fokusnya itu ada di dalam parabola itu ya. Dan yang kedua ada direktris atau garis arah. Ya, di sini garis arahnya adalah garis G. Jadi yang ini ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik perhatikan ya, setiap titik yang terdapat pada parabola ini akan berjarak sama terhadap fokus dan terhadap garis direktrisnya. Contohnya di titik P ini adik-adik ya, jaraknya sama ke F dan jaraknya sama juga ke G. Kemudian titik O ke F dan jarak titik O ke A ini sama panjang. Jadi suatu parabola itu selalu kelihatan membuka terhadap fokusnya dan membelakangi direktrisnya ya adik-adik. Ya, jadi tadi fokus itu titik F. Kemudian direktris itu adalah garis G. Kemudian sekarang kita lihat sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu adalah garis yang melalui fokus dan tegak lurus dengan garis direktris. Jadi sumbu X ini ya adik-adik, dia melalui fokus dan tegak lurus dengan direktris. Atau sumbu simetri itu adalah garis yang membagi parabolanya menjadi dua bentuk yang sama. Itulah sumbu simetri. Pada parabola di samping, sumbu simetrinya adalah sumbu X. Unsur berikutnya ada namanya titik puncak adik-adik. Titik puncak itu pada gambar di samping adalah titik O. Di sini ya, ini merupakan puncak dari parabola. Kemudian ada yang namanya latus rectum. Latus rectum itu adalah tali busur terpendek melalui fokus dan tegak lurus dengan sumbu simetri. Jadi, latus rectum di sini adalah garis L1, L2 ini. Ini adik-adik ini ya, garis ini merupakan latus rectum. Ya, jadi namanya L1, L2 ya adik-adik. Nah, adik-adik satu lagi yang penting sebelum kita menentukan persamaan parabola itu adalah kita mengenal bentuk-bentuk parabolanya. Di sini kakak membedakan bentuk parabola berdasarkan direktrisnya atau garis arahnya. Menjadi parabola horizontal, maksudnya parabola yang direktrisnya horizontal atau mendatar ya adik-adik. Horizontal itu mendatar. Dan parabola yang direktrisnya itu vertikal atau
tegak ya adik-adik. Jadi di sini kakak ambil contoh yang ini ya, yang membuka ke atas ini disebut parabola horizontal adik-adik. Kenapa horizontal? Karena sekali lagi berdasarkan direktris ya adik-adik, karena direktrisnya itu horizontal. Selain yang membuka ke atas, parabola horizontal juga dapat membuka ke arah bawah. Ya, jadi dua-duanya ini merupakan parabola horizontal. Nah, kalau yang sebelah kanan ini disebut dengan parabola vertikal. Kenapa vertikal? Karena garis arahnya atau direktrisnya merupakan garis vertikal atau tegak ya adik-adik. Nah, selain parabola yang membuka ke kanan, ada juga parabola yang membuka ke arah kiri. Ini juga tergolong dalam parabola vertikal. Oke adik-adik, sekarang kita akan lihat ya cara menentukan persamaan parabola. Bentuk umum persamaan parabola horizontal dan vertikal adalah sebagai berikut. Di sini juga disediakan rumus untuk unsur-unsur parabola. Jadi, bentuk umum persamaan parabola yang horizontal berarti yang membuka ke atas atau yang membuka ke bawah ya adik-adik. Bentuk umum persamaannya adalah X kurang A kuadrat sama dengan 4P dikali Y kurang B. Kemudian untuk bentuk umum persamaan parabola vertikal berarti yang membuka ke kiri atau ke kanan ya adik-adik. Ini rumusnya Y kurang B kuadrat sama dengan 4P kali X kurang A. A dan B di sini berbeda dengan persamaan lingkaran ya adik-adik. Di parabola A dan B itu adalah puncaknya. Jadi titik puncak koordinatnya itu A, B ya adik-adik. Dua-duanya sama untuk horizontal dan vertikal. Kemudian untuk fokus, titik koordinatnya adalah A, B tambah P. Jadi absisnya A, ordinatnya B tambah P. Untuk parabola vertikal, absisnya A tambah P, ordinatnya adalah B. Jadi A tambah P, B. Untuk parabola horizontal, puncak dan fokus memiliki absis yang sama. Untuk parabola vertikal, puncak dan fokus ordinatnya yang sama ya adik-adik. Nah, kemudian untuk persamaan garis direktris, untuk parabola horizontal rumusnya Y sama dengan B kurang P. Jadi B kurang P ya adik-adik. Untuk parabola vertikal, persamaan direktrisnya adalah X sama dengan A kurang P. P itu adalah sebuah variabel yang diperlukan untuk menghitung persamaan parabola. Kemudian untuk persamaan sumbu simetri pada parabola horizontal, rumusnya X sama dengan A. Jadi langsung ambil absisnya, jadi X sama dengan A. Kemudian untuk parabola vertikal, Y sama dengan B. Untuk latus rektum, di sini biasanya yang dicari itu adalah panjangnya atau jarak latus rektum. Panjang atau jarak dari latus rektum diperoleh dengan 4 dikali dengan P. Kemudian dimutlak ya adik-adik. Jadi hasilnya harus positif. Karena ini berkaitan dengan jarak, jadi selalu harus positif. Untuk parabola vertikal juga sama rumusnya. Nah, adik-adik di sini kita akan lihat. Di sini kakak kasih contoh bagaimana menentukan persamaan parabola jika diketahui unsur-unsurnya. Contoh ya, tentukan persamaan parabola jika diberikan A. Jadi maksudnya ini soal yang A ya, yang pertama. Diketahui puncaknya 0,0 dan titik fokusnya 3,0. Nah, adik-adik kalau kita mau sketsa, jadi puncaknya di 0,0, sumbu Y, sumbu X ya. Ini puncaknya, kemudian titik fokusnya di 3,0. Ini fokusnya. Jadi parabolanya pasti akan begini adik-adik. Nah, ini sketsa saja ya adik-adik ya. Sehingga otomatis direktrisnya itu ada di belakang parabolanya. Jadi berarti direktrisnya ada di sini adik-adik. Nah, adik-adik karena direktrisnya merupakan garis vertikal, maka kita menggunakan rumus parabola vertikal adik-adik. Jadi cara menganalisanya adik-adik bisa bikin sketsa kayak gini untuk menentukan rumus yang akan kita pakai, atau adik-adik bisa langsung lihat di rumus puncak dan titik fokus, ya. Puncak dan titik fokus di sini yang sama adalah ordinatnya adik-adik, ya, ordinatnya sama-sama 0. Parabola yang memiliki puncak dan fokus dengan ordinat yang sama itu merupakan parabola vertikal. Jadi bisa juga dianalisa dengan cara seperti itu ya, tanpa mensketsa. Jadi dari sini kita dapat peroleh A dan B-nya, ya kita tuliskan ya, jadi A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 0 juga ya, karena puncak itu A, B. Kemudian untuk titik fokus rumusnya A tambah P, B. A tambah P adalah absisnya. Jadi A tambah P itu adalah sama dengan 3.
Berhubung A-nya 0, jadi 0 tambah P sama dengan 3. Maka didapat P-nya 3 adik-adik. Nah, karena untuk menentukan sebuah persamaan, kita perlu A, B, dan P, maka ini sudah cukup ya. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, P-nya sudah ada. Sekarang kita masukkan ke persamaan parabola vertikal, yaitu Y kurang B, jadi Y kurang 0, kuadrat, sama dengan 4 kali P, P-nya 3, dikali X kurang A. A-nya 0 ya adik-adik. Lalu kita rapikan ya adik-adik, Y kurang 0 itu Y, jadi Y kuadrat, sama dengan 4 kali 3 itu 12. X kurang 0 itu X ya, jadi 12 kali X, 12X. Nah adik-adik, inilah persamaan parabolanya. Kita lihat contoh yang B. Nah di sini fokusnya 0,4 dan direktrisnya Y sama dengan minus 4. Nah adik-adik, kalau dengan cara sketsa, kita masukkan fokusnya 0,4. 0,4 berarti di atas ya adik-adik. Di sini. Titik fokus. Kemudian direktrisnya garis Y sama dengan min 4. Min 4 di bawah. Nah, ini garis direktrisnya adik-adik. Dari sini kita dapat gambaran bahwa parabolanya pasti seperti ini adik-adik. Dia akan berpuncak di 0,0. Kok bisa tahu ya? Karena ingat, parabola itu selalu menghadap ke arah fokus dan membelakangi direktris. Juga jarak dari puncak ke fokus dan jarak dari fokus ke direktris itu pasti sama jaraknya adik-adik. Jadi kalau ke fokus itu 4 satuan, ke direktris juga 4 satuan. Nah ini dengan cara sketsa. Jadi dari sini kita ketahui bahwa parabolanya berdirektris horizontal. Jadi kita menggunakan rumus parabola horizontal. Kalau adik-adik nggak mau dengan cara sketsa, adik-adik juga bisa analisa dari unsur-unsur yang diketahui ini, ya. Kuncinya adalah direktris ya adik-adik. Coba adik-adik lihat, direktrisnya adalah garis Y sama dengan. Nah, untuk direktris yang memiliki persamaan garis Y sama dengan itu adalah parabola horizontal. Kalau parabola vertikal, direktrisnya itu persamaannya X sama dengan adik-adik. Lebih mudah kan? Dengan cara itu, jadi tanpa sketsa juga bisa ya adik-adik, dengan menyesuaikan unsur-unsur yang ada dengan rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita akan lihat, jadi karena fokusnya 0,4, maka 0 ini adalah A, ya ini A, 4 ini adalah B tambah P. Kemudian, direktrisnya Y sama dengan min 4, berarti min 4 ini adalah B kurang P. Sehingga kita tuliskan saja ya, jadi A-nya adalah 0, B tambah P itu adalah 4, B kurang P itu adalah min 4. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa mendapatkan B dan P-nya ya dengan cara kita eliminasi. Jadi kalau di sini kita eliminasi B, jadi kita kurang ya, maka B kurang B 0 ya, jadi bisa dicoret. Kemudian P dikurang min P itu jadi 2P, karena jadi P tambah P. Kemudian 4 dikurang min 4 itu jadi 4 tambah 4, 8. Jadi 2P sama dengan 8, P sama dengan 8 dibagi 2, alias 4. Kemudian untuk mendapatkan P-nya, tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan ini ya. Jadi misalkan dimasukkan ke B tambah P. Jadi B tambah P sama dengan 4. P-nya kita isi dengan 4, jadi B tambah 4 sama dengan 4. Sehingga diperoleh B sama dengan 4-nya pindah menjadi 4 kurang 4 itu 0. Nah, jadi kita dapat A-nya 0, P-nya 4, B-nya 0. Ini dengan cara kita analisis dari rumusnya. Kalau adik-adik menggunakan cara sketsa, langsung didapat ya A sama B-nya yaitu 0,0. Nah, sekarang karena A, B, dan P sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan parabola adik-adik. Jadi kita isi X kurang A, A-nya kita isi 0, kuadrat sama dengan 4 kali P, P-nya kita isi dengan 4, dikali Y kurang B, B-nya kita isi dengan 0. X kurang 0, X, jadi X kuadrat sama dengan 4 kali 4, 16, Y kurang 0, Y, jadi 16 kali Y. Nah adik-adik, inilah persamaan parabolanya. Oke, adik-adik kita lihat contoh berikut ya.
Tentukan persamaan parabola jika diberikan puncaknya 3,2 dan titik fokusnya 5,2. Kalau kita tidak menggunakan cara sketsa, kita hanya lihat yang sama saja. Ini puncak dan titik fokus yang sama adalah ordinatnya. Nah, adik-adik masih ingat parabola apa yang puncak dan fokusnya memiliki ordinat yang sama? Betul adik-adik, parabola vertikal. Ini ya ordinatnya sama. Dari sini kita peroleh A dan B-nya, jadi A-nya 3, B-nya 2. Ini juga B ya adik-adik. Kemudian untuk titik fokus, untuk absisnya itu A tambah P. Jadi 5 ini merupakan A tambah P. Kita tuliskan lagi ya adik-adik ya, supaya mudah dilihat. Jadi A-nya 3, B-nya adalah 2, A tambah P sama dengan 5. Ini ya. Kalau A-nya itu 3, kita bisa dapatkan P-nya. Jadi 3 ditambah P sama dengan 5. P sama dengan 5 kurang 3. Jadi 2. A sudah ada, B sudah ada, P sudah ada. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan parabola. Jadi Y kurang B, B-nya adalah 2 kuadrat sama dengan 4 kali P, P-nya adalah 2 dikali X kurang A, A-nya adalah 3. Ini adik-adik tinggal dirapikan ya adik-adik. Y kurang 2 kuadrat itu adalah Y kurang 2 dikali Y kurang 2. Cara cepatnya adik-adik bisa kayak gini. Y dikuadratin. Kemudian Y dikali min 2 dikali 2 itu min 4Y. Kemudian 2-nya dikuadratkan. Jadi plus 4. Nah, inilah hasil dari Y kurang 2 kuadrat. Untuk yang sebelah kanan, 4 dikali 2 jadi 8. 8 dikalikan ke X dan dikalikan ke min 3. Hasilnya adalah 8X kurang 24. Ini semuanya kita pindahkan ke ruas kiri jadi Y kuadrat kurang 4Y kurang 8X ya karena pindah ruas. Kemudian ada plus 4. Kemudian ini pindah ruas jadi plus 24. Sama dengan 0. Kita rapikan lagi karena masih ada yang bisa dikerjakan. Yaitu yang sejenis ini ya, 4 tambah 24 itu adalah 28. Nah, inilah adik-adik jawabannya. Nah, adik-adik sekarang kita lihat ya, gimana caranya kalau itu dibalik soalnya. Jadi, yang ditanya adalah unsur-unsur parabolanya dan persamaan parabolanya yang diketahui. Misalkan seperti ini. Diberikan persamaan parabola Y kuadrat sama dengan negatif 8X. Tentukan titik puncak, fokus, dan persamaan direktrisnya. Kalau ketemu soal seperti ini, adik-adik langsung lihat persamaan parabolanya yang kuadrat adalah Y. Karena yang kuadrat itu adalah Y, maka ini merupakan parabola vertikal. Kenapa? Karena parabola vertikal bentuk umumnya seperti ini adik-adik, yang kuadrat adalah Y. Nah, jadi kita sudah temukan bentuknya dan rumus-rumusnya. Sekarang tinggal kita terapkan ke persamaannya adik-adik. Y kuadrat sama dengan minus 8X. Nah, ini kan simpel banget ya persamaannya adik-adik. Di sini Y-nya langsung kuadrat, sementara di bentuk umum itu ada B. Berarti di sini B-nya adalah 0. Kemudian untuk A-nya juga 0 adik-adik. Ya, kenapa? Karena tidak ada konstantanya kan ini. Langsung minus 8X. Jadi A-nya 0, B-nya 0. Nah, di sini kita sudah dapat titik puncak ya adik-adik. Karena titik puncak adalah A, B. Jadi puncaknya adalah 0,0. Nah, untuk mencari fokus, tentunya kita perlu P ya adik-adik. P itu didapat dari 4P. Ya, 4P ini merupakan koefisien dari X. Jadi di sini koefisien dari X itu adalah minus 8. Dengan kata lain, minus 8 itu adalah 4P. Jadi P-nya adalah minus 8 dibagi 4. Sama dengan minus 2. Inilah P-nya adik-adik. Sehingga untuk mendapatkan fokus itu adalah A tambah P, berarti karena A-nya 0, 0 ditambah dengan P, ditambah dengan minus 2, itu menjadi 0 kurang 2. Ordinatnya adalah B, jadi 0 ya. Dengan kata lain, 0 kurang 2 itu adalah minus 2. Jadi titik fokusnya adalah minus 2
Kemudian untuk persamaan direktris, persamaannya adalah X sama dengan A kurang P. A-nya adalah 0, P-nya adalah minus 2. Jadi A kurang minus 2. Jadi X sama dengan 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Jadi persamaan direktrisnya adalah X sama dengan 2. Inilah jawabannya adik-adik ya. Mudah kan adik-adik? Yang penting kita harus paham rumus-rumusnya. Yuk kita simak contoh berikutnya. Diberikan persamaan parabola X tambah 3 kuadrat sama dengan 8 kali Y tambah 1. Nah adik-adik di sini yang kuadrat itu adalah X-nya. Berarti ini merupakan parabola horizontal, di mana yang kuadrat adalah X-nya. Saya tuliskan lagi ya persamaannya. Jadi X tambah 3 kuadrat sama dengan 8 kali Y tambah 1. Nah, adik-adik di sini kita peroleh A sama B-nya. A-nya adalah minus 3 ya adik-adik. Kenapa minus? Karena bentuk umum persamaannya X kurang A. Berarti karena di sini plus, dengan kata lain A-nya itu adalah minus 3. Kemudian untuk B-nya itu diambil dari sini ya adik-adik. Jadi B-nya adalah minus 1 ya. Kemudian untuk P kita peroleh dari koefisien dari Y ya. Jadi 4P. Di sini koefisien dari Y itu adalah 8. Kalau ini dikalikan kan dia jadi 8Y ya. Jadi 4P sama dengan 8. Dengan kata lain P sama dengan 8/4 alias 2. Nah jadi A-nya minus 3, B-nya minus 1, dan P-nya 2. Dari sini kita dapat memperoleh titik puncak. Titik puncak selalu A, B, berarti puncaknya di sini adalah minus 3, minus 1. Kemudian untuk sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan A. Jadi X sama dengan minus 3 ya adik-adik. Inilah persamaan sumbu simetrinya. Kemudian panjang latus rektum. Panjang latus rektum rumusnya adalah 4 dikali dengan P. Jadi P-nya 2. Ya. 4 kali 2 hasilnya adalah 8 dan itu sudah positif ya. Jadi jawabannya 8 satuan. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, sampai di sini penjelasan tentang konsep persamaan parabola. Bagi adik-adik yang masih membutuhkan contoh-contoh soal, nanti adik-adik bisa simak di video pembahasan dan latihan soal persamaan parabola adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.